Teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri, lebih dalam tentang persamaan tangen. Nah, namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas, kalian akan mendapatkan link playlist untuk mempelajari persamaan trigonometri dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita bahas ya. Oke, persamaan tangen. Di video sebelumnya udah dibahas persamaan sinus dan persamaan kosinus. Nah, di sana caranya adalah kita harus menyamakan. Kalau sinus sama dengan sinus, kosinus sama dengan kosinus. Kalau tan juga sama. Kalau kita punya tan X sama dengan suatu nilainya harus kita rubah jadi tan. Supaya di kiri tan, di kanan tan. Nah, bedanya adalah bentuk solusinya cuma satu, yaitu X sama dengan A tambah K kali Pi. Dan di sini juga bedanya nih. Kalau di sinus sama kosinus kan di sini 2 pi ya. Nah, di sini pi doang. Karena tangan itu memiliki periode pi atau 180 derajat. Gitu ya. Oke, biar mudah kebayang ya, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini ada soal tan 2x sama dengan akar 3. Untuk interval 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 2pi. Oke, di sini berarti kita terapin nih yang udah ada di atas ini nih ya. Nah, jadi kita rubah dulu nih ya. Tan 2x sama dengan akar tiganya kita rubah nih jadi tan berapa dia ya. Nah, kalau lupa-lupa inget nih kakak kasih tabel, tapi ini di screenshot atau dicatat atau gimana ya terserah nih ya, nanti soalnya di latihan soal nggak akan kakak tunjukin lagi ya. Nah, kita lihat akar 3 dan tan, oh di sini, nah sudutnya bisa 60 derajat atau pi per 3. Nah, karena di sini intervalnya dalam bentuk pi, maka kita pakainya yang pi per 3 ya, sehingga di sini adalah tan pi per 3. Nah, sehingga kalau mau disamain sama bentuk ini, ya, maka kita dapat A-nya itu adalah pi per 3. Sehingga kita langsung dapat bentuk solusinya X sama dengan A tambah K kali pi. Atau X sama dengan A-nya kita dapat pi per 3. Sorry, di sini bukan X, 2X ya. Sorry ini ya, 2X, oke. Ditambah K kali pi. Nah, karena di sini 2X, kita pengennya kan X ya. Berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi 2x dibagi 2 yaitu x, pi per 3 dibagi 2, pi per 6, lalu k dibagi 2, ya jangan k-nya lah, pi-nya ya. Pi-nya dibagi 2 jadi pi per 2. Nah, jadi kita menemukan bentuk umum dari solusinya adalah ini. Nah, ya, langkah berikutnya sama pada persamaan sinus dan persamaan kosinus, kita coba k-nya ambil dari bilangan yang paling kecil, yang mungkin lah ya. Atau yang nggak mungkin tapi itu udah paling besar. Nah, karena di sini 0, batas kirinya, berarti kan minus nggak mungkin. Nah, jadi cobalah iseng-iseng kita ambil K-nya itu minus 1. Sehingga nanti kita punya X sama dengan pi per 6, minus 1 kali pi per 2, ya, min pi per 2 ya. Nah, ini samakan penyebut. Di sini pi, di sini 6 bagi 2, 3. 3 kali pi, 3 pi ya. Sorry, ini agak mepet ya. Nah, ini pi dikurang 3 pi, jadi min 2 pi ya. Nah, ternyata ini bukan solusi karena tidak ada di selang ini ya. Berarti ini salah ya. Ini salah. Nah, sekarang coba kita ambil k-nya 0. Sehingga kita dapat x sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali pi per 2 ya 0 ya. Sehingga kita dapat jawabannya pi per 6. Ini solusi? Oke, solusi. Kalau solusi kita kasih tanda biru ya. Nah, waduh ini kotaknya ngalangin nih tabelnya nih. Hilangkan saja. Oke, kita lanjut ya. Kalau k-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapat x-nya sama dengan pi per 6 ditambah 1 kali pi per 2 ya. Lalu kita samakan penyebutnya. 6 bagi 6, 1 kali pi, pi ya. 6 bagi 2, 3 kali pi, 3 pi ya. Nah, sehingga kita dapat pi tambah 3 pi, yaitu 4 pi ya. Nah, ini kalau mau kalian sederhanakan boleh nih. 6 sama 4 kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi di sini 2 pi per 3. Gitu. Nah, ini ada di selang ini? Iya, berarti ini solusi ya. Nah, sekarang kita ambil K-nya 2. Nah, ini kalau ntar nggak muat kita ke atas ya. Ini di atas masih kosong nih ya. Nah, ini X sama dengan pi per 6 ditambah 2 kali pi per 2, yaitu pi ya. Nah, ini samakan penyebutnya 6. Sehingga ntar di sini jadi pi ditambah. Ini kan kalau nggak ada penyebutnya berarti per 1 ya. 6 bagi 1 itu 6. Kali pi, 6 pi ya. Nah, ini jadinya 7 pi per 6.
Ada di selang ini? Ada. Berarti ini juga solusi. Nah, terus kita ambil K-nya 3. Nah, ambil K-nya 3 sehingga kita dapat X sama dengan pi per 6 ditambah 3 kali pi per 2, 3 pi per 2 ya. Nah, kita samakan penyebutnya. 6 bagi 6, 1 kali pi ditambah 6 bagi 2, 3 kali 3 pi, 9 pi ya. Sehingga kita dapat 10 pi per 6. Nah, ini bisa disederhanakan bagi 2, 10 bagi 2, 5, jadi 5 pi per 6 bagi 2, 3. Nah, 5 pi per 3 ada di selang ini? Ada ya? Kalau ada berarti ini juga solusi ya. Nah, kita lanjut. K sama dengan 4. Ini karena nggak muat, kakak tulisnya di atas ini ya. Kalau K sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan pi per 6 ditambah. Nah, 4 kali pi per 2 itu 2 pi ya. Nah, ini sengaja nggak kakak lanjutin. Kenapa? Karena sini udah terlihat bahwa batas kanannya adalah 2 pi, sedangkan di sini 2 pi ditambah bilangan positif. Sehingga pasti ini akan lebih besar dari 2 pi. Sehingga ini bukan solusi ya. Nah, karena ini bukan solusi, berarti ya udah stop gitu. Ya, kalau jawabannya dalam bentuk esai, ingat, pas setelah langkah yang pertama ini, saat K sama dengan min 1, kalian kasih keterangan. Untuk K sama dengan min 1 tidak memenuhi interval. Apalagi untuk K lebih kecil. Nah, begitupun pas K sama dengan 4 ini, sudah lebih besar dari interval. Artinya, untuk K sama dengan 4 tidak memenuhi interval, apalagi K yang lebih besar. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga nanti konklusinya ya, penyelesaiannya kita ada 4 biji nih. Yaitu X sama dengan pi per 6 ya. Terus X sama dengan 2 pi per 3. Lalu X sama dengan 7 pi per 6. Atau yang terakhir itu X sama dengan 5 pi per 3. Gitu ya teman-teman ya, kalau penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian, lagi-lagi kakak ingatkan kalau HP itu cukup bedanya kasih kurung kurawal. Lalu kita urutkan dari yang paling kecil ya. Pi per 6, lalu 2 pi per 3, lalu 7 pi per 6, lalu 5 pi per 3. Lalu tutup kurawal, gitu ya. Nah, kalau yang ditanya banyaknya penyelesaian, ya tinggal lihat aja ini ada berapa. Gitu ya. Gimana teman-teman? Udah kebayang? Pemanasannya udah cukup? Oke, kita langsung ke latihan soal kalau gitu ya. Nah, di sini kita punya tan 3x sama dengan sepertiga akar 3. Nah, ini dalam bentuk derajat nih, enak nih ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama, ubah ini menjadi tan berapa ya? Tan 3x sama dengan sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3-nya ini kita rubah. Jadi berapa dia ya? Nah, kakak kasih waktu berapa ya? 5 detik untuk melihat catatan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Udah ya? 30 derajat. Kenapa kita pakai derajat? Karena di sini intervalnya dalam bentuk derajat. Ya. Kalau dalam bentuk pi, ya berarti pakainya ya pi per 6 ya, kalau 30 derajat ya. Nah, di sini berarti kita dapat A-nya itu 30 derajat. Nah, sehingga nanti kita punya jawaban umumnya ya, 3x sama dengan 30 derajat ditambah K kali pi. Pi-nya itu berapa? 180 derajat ya, kalau dalam derajat ya. Nah, karena di sini ada 3, berarti kedua ruas kita bagi 3. 3x bagi 3, x. 30 bagi 3, 10. K kali 180 bagi 3, 60 ya. Nah, selesai. Oke. Nah, lalu di sini kita mulai nih untuk nyari K dari berapa ya. Nah, tapi karena di sini ada negatif ya. Nih, batas kirinya negatif, berarti hati-hati saat kita ambil K sama dengan min 1, bisa jadi dia solusi ya. Nah, jadi mau ambil dari K sama dengan min 1 dulu, boleh ya. K sama dengan min 1, boleh. Kita ambil sehingga kita dapat X sama dengan 10 derajat dikurang min 1 kali 60 derajat ya, min 60 derajat ya. Nah, ini min 50 derajat. Ada nggak di selang ini? Ada ya, karena masih di sebelah kanan min 90 derajat, artinya dia solusi ya. Nah, terus untuk K-2 perlu dicari nggak Kak? Perlu. Kita harus meyakinkan kalau kita sudah menemukan nilai terbesar yang dia nggak memenuhi gitu ya. Memenuhi secara batas kiri. Kalau misalkan batas kanan, kita nyari nilai terkecil yang tidak memenuhi gitu ya. Nah, sekarang kita fokus masih ke batas kiri nih ya.
kita coba K-nya min 2. Jadi selama kita nanti ini memenuhi, kita turun dulu. Nanti kalau udah turun nggak nemu solusi, berarti udah stop gitu. Kita lanjutin setelah min 1, yaitu 0. Ya. Nah, ini kita dapat X sama dengan 180 derajat dikurang 60 kali 2, 120 ya. Nah, ini udah di kirinya min 90 derajat. Artinya dia bukan solusi ya. Nah, kalau dia bukan solusi berarti kita bisa lanjut nih. Min 1. Setelah min 1 itu berapa? 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 10 derajat ditambah 0 ya. Karena 0 kali 60 derajat 0 derajat. Nah, 10 derajat ada di selang ini? Ada Kak. Berarti ini solusi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Naik lagi jadi K-nya 1. Sehingga kita dapat 10 derajat ditambah 1 kali 60 derajat 60 derajat ya. Sehingga kita dapat 10 tambah 60 jadi 70 ya. Nah, 70 ini ada nggak di selang ini? Ada ya teman-teman ya. Sehingga ini solusi ya. Nah, sekarang kita ke K sama dengan 2. Nah, sehingga nanti kita dapat X sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 60, 120 ya. Sehingga kita dapat 130 derajat. Oke, ini ada di selang ini? Nggak ada. Berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, lagi-lagi kalau soal esai, kakak tak pernah capek untuk mengingatkan ketika kita udah menemukan nilai terbesar ya yang tidak memenuhi batas kiri, maka kita harus statement untuk K sama dengan min 2 tidak memenuhi interval ini. Maka untuk nilai lebih kecil pasti tidak memenuhi juga. Nah, sedangkan kalau kita udah dapat nilai K yang tidak memenuhi batas kanan, ya, nilai K terkecil, kita juga statement untuk K sama dengan 2 tidak memenuhi interval ini. Sehingga untuk K lebih besar pasti juga tidak memenuhi, ya. Nah, sehingga nanti untuk penyelesaiannya kita bisa tulis dalam bentuk X sama dengan min 50 derajat atau X sama dengan 10 derajat atau X sama dengan 70 derajat ya. Nah, ini kalau penyelesaian ya. Tapi kalau HP itu bentuknya kurung kurawal urutin ya. Lagi-lagi kakak nggak pernah bosan untuk ngingetin kalian kalau soalnya apa. Jadi setelah kalian mempelajari menyelesaikan persamaan tangannya ini juga kalian harus fokus. Yang ditanya apa? Bedakan penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan banyaknya penyelesaian. Kalau banyaknya berarti ini 3 ya. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Di sini bedanya apa? Bedanya di sini ada negatif nih. Nah, hati-hati ya. Kalau negatif apa? Ayo di video sebelumnya. Benar, kita main kuadran, ya. Nah, jadi pertama-tama seperti tadi tan setengah X sama dengan min 1. Nah, satunya dulu kita rubah jadi tan berapa, ya. Nah, karena di sini dalam bentuk pipian gini, oke. Kalian lihat di tabel. 1 itu tan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu tan pi per 4. Ya. Nah, ini kenapa masih ada minus? Ya biarin aja dulu minusnya, ya. Nah, lalu caranya gimana nih biar minusnya hilang? Kita tentukan dengan ini, kuadran. Ingat, kalau kuadran 1 itu yang positif semuanya. Kalau kuadran 2 yang positif adalah sin, yang kuadran 3 yang positif adalah tan, lalu kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, kita lagi mainan tan. Ya. Lalu kita mainin yang negatif. Artinya tan negatif itu ada di dua keadaan, ya. Di kuadran 2 dan di kuadran 4. Nah, kita mau ambil berapa? Misalkan kuadran 2. Oke, kalau kuadran 2, kalau misalkan kita punya min tan A, ya. Ini bisa kita sama dengankan dengan tan pi min A. Oke? Gimana? Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa yaudah, langsung aja. Ini kita rubah, ya. Sehingga kita punya tan setengah X sama dengan tan pi dikurang A-nya ini, pi per 4. Ya. Nah, kita selesaikan dulu nih yang dalam kurung ini. Sehingga kita punya tan setengah X sama dengan tan pi-nya kita rubah jadi per 4 gini ya, penyebutnya 4. 4 kalau nggak ada penyebut di sini 1 ya. 4 bagi 1, 4 kali pi, 4 pi dikurang pi, tutup. Sehingga kita dapat tan setengah X sama dengan tan
3pi per 4 ya. Nah, sehingga kita dapat nih di sini A-nya itu 3pi per 4. Sehingga kita langsung bisa ke solusi bentuk umumnya ya. Nah, yaitu di sini setengah X berarti setengah X sama dengan 3pi per 4 plus K kali pi. Gitu ya. Nah, karena di sini setengah, biar setengahnya hilang, kita kalikan 2. Jadi kedua ruas kita kalikan 2, setengah kali 2, 1 kali X, X ya. Nah, 3pi per 4 kali 2 jadi 3pi per 2 ya. Ditambah K kali 2pi. Gitu ya teman-teman ya. Gimana? Udah? Nah, kalau udah, baru kita mulai. Ya, karena di sini ada negatif, hati-hati. Ya, tadi soal nomor 1, saat K-nya sama dengan min 1, masih memenuhi. Sedangkan waktu di contoh soal, K sama dengan min 1 tidak memenuhi. Nah, berarti kita nggak boleh abaikan nih untuk K sama dengan min 1. Tetap kita harus coba ya. Nah, di sini kita coba jadinya X sama dengan 3pi per 2 ditambah, min 1 kali 2pi jadi min ya. Min 2pi, oke. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 bagi 2, nggak usah 4, 2 aja, ngapain 4 ya? 2 bagi 2, 1 kali 3pi, 3pi ya. Nah, ini kalau nggak ada penyebutnya 1 ya. Dikurang 2 bagi 1, 2 kali 2pi, 4pi ya. Nah, sama dengan 3pi dikurang 4pi, min pi ya. Nah, min pi per 2. Nah, dan ternyata ini sama dengan batas kiri ini. Artinya dia masih memenuhi, karena di sini ada sama dengan nih. Ya, kalau tidak ada sama dengan, ya berarti dia tidak memenuhi. Tapi karena di sini ada sama dengan, berarti memenuhi. Sehingga ini termasuk solusi. Oke? Nah, berarti kalau kita K sama dengan min 1 aja udah dapat solusi paling kiri, maka untuk K sama dengan min 2 pasti nggak dapat. Ya, tapi untuk meyakinkan, kita hitung. Di sebelah sini aja ya, biar kesannya tuh ini berurut gitu ya. Nah, untuk K sama dengan min 2, kita akan dapat X itu sama dengan 3pi per 2 dikurang berapa? 2 kali 2, 4 ya, 4pi ya. Jadi kita dapat, kita samakan penyebutnya per 2, 2 bagi 2, 1 kali 3pi, 3pi, ini per 1 ya, kalau nggak ada pernya ya. 2 bagi 1, 2 kali 4pi, jadi 8pi ya. Nah, ini kita akan dapat min 5pi per 2. Nah, ini ada di sebelah kiri dari min pi per 2. Artinya, ini sudah tidak memenuhi. Kalau K sama dengan min 2 tidak memenuhi, apalagi K lebih kecil. Nah, gitu ya. Harus ditegaskan itu, oke? Nah, sekarang kita lanjut. Dari setelah min 1, kita ambil K-nya 0. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 3pi per 2 ditambah 0. Karena 0 kali 2pi, 0 ya. Sehingga kita dapat 3pi per 2. Lagi-lagi, pas banget nih di batas kanan. Dan karena di sini ada sama dengan, berarti dia memenuhi ya. Nah, hati-hati. Jadi kalian harus baca intervalnya baik-baik. Ya, di sini ada sama dengannya nggak nih? Oke? Nah, kalau ini udah batas kanannya ya, maka pasti untuk K sama dengan 1 ntar nggak memenuhi. Kalau nggak percaya, kita cek ya. Sehingga X sama dengan 3pi per 2 ditambah 1 kali 2pi, 2pi ya. Nah, ini samakan penyebut per 2. Kalau ini tidak ada penyebut berarti 1 ya. 2 bagi 2, 1 kali 3pi, 3pi ya. Ditambah 2 bagi 1, 2 kali 2pi, 4pi ya. Nah, sehingga kita dapat nanti di sini 7pi per 2. Nah, 7pi per 2 itu ada di sebelah kanan dari 3pi per 2. Artinya, ini tidak memenuhi ya. Nah, berarti untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi, apalagi untuk K lebih besar. Nah, sehingga kita dapat penyelesaiannya ya, itu X sama dengan min pi per 2 atau X sama dengan 3pi per 2. Ini sama dengan, oke? Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau HP gimana, Kak? Lagi-lagi nih kakak tunjukin kalau HP itu bedanya cuma kasih kurung kurawal. Jadi min pi per 2, 3pi per 2. Tutup. Gitu ya. Kalau banyaknya, ya lihat ini banyaknya ada berapa? Ada 2. Berarti banyaknya penyelesaian 2. Gitu deh teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.
Bye.